Wa sam'ullah ta'ala laisa bi'udhunin wala simakhin wa basaruhu laisa bihadaqatin wala jifanin tanazzaha wa ta'ala an dzalika aduwwan kabira. Pendengaran Allah itu tidak memakai telinga, tidak pakai lubang telinga. Dan penglihatan Allah itu tidak menggunakan itu hitam mata di tengah mata itu. Dan tidak pakai pelupuk. Allah Ta'ala maha suci, bersih dari semuanya itu. Artinya Allah tidak pakai telinga, tidak pakai mata. As-sifatu salisat asyarata min sifat dala'a ala kalamu. Ay sifatun qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala laysat biharfin wala sautin munazzahatun min taqaddum wa ta'akhur. Sifat yang ke-13 dari sifat-sifat Allah adalah sifat kalam. Allah itu sifat Allah berbicara. Allah itu ngomong. Sifat kalam itu adalah sifat qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat Allah itu tidak pakai huruf, tidak pakai suara. As-sifatu sadisa asyara min sifat ta'ala al-kalamu. Qad ikhtulifa fihi ala aqwalin katsiratin. Tentang sifat kalam itu ada banyak pendapat tentang sifat kalam Allah. Itu banyak pendapat berbeda, berselisih, perbedaan pendapat tentang sifat kalam itu banyak sekali. Wa madhabu ahli al-haqqi ma dzakaru syaikhu biqaulihi wa sifatun. Pendapat aliran yang benar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah ialah yang disampaikan oleh Syekh Fudhali, kata beliau dengan wa sifatun dan seterusnya itu. Sifat tanpa suara, tanpa huruf, munazzatun min taqaddum wa ta'akhur. Sifat itu terhindar atau dijauhkan dari pakai mendahului, membelakangi. Kata-kata ini ada pertama, kata-kata ini yang terakhir, tidak ada itu kalau kalam Allah. Wal i'rabi wal bina'i, bicara Allah itu tidak pakai i'rab, tidak pakai bina. Sebab i'rab dan bina itu kalau ada suaranya. Bi khilafi kalamil hawadisi, beda dengan omongannya makhluk-makhluk yang baru. Itu ada hurufnya, ada di belakang, ada yang di depan, ada i'rab dan bina. Yang bahasa Arab. Sebab i'rab itu hanya bahasa Arab, yang lain tidak ada i'rab. Walaysa al-hurufu bi kalamihi muradu bi kalamihi ta'ala al-wajibilahu ta'ala al-alfadha asy-syarifatal munazzalata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi hadisatun nisbatu qa'imatun bi dzati ta'ala qadimatun. Omongan Allah, firman Allah, kata-kata Allah, pembicaraan Allah itu yang wajib punya sifatnya Allah itu bukan lafaz-lafaz yang mulia yang diturunkan pada Nabi. Artinya kata itu Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, bukan itu sifat kalam Allah, bukan itu. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang di Al-Quran, surat-surat, ayat-ayat di Al-Quran itu semuanya itu adalah baru. Sedangkan sifat yang ada pada Allah Ta'ala, sifat Allah bicara itu adalah ada di zat Allah, bukan di tulisan, bukan di mushaf itu. Dan qadim itu tidak berawal. Wa hadhihi mustamilatun ala taqaddumin wa ta'khirin wa arabin wa suwarin wa ayatin. Wa sifatul qadimatu khaliyatun an jam'i dzalika. Sedangkan Al-Quran itu Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Qul a'udzu birabbin nas itu mengandung itu ada yang dahulu, ada yang membelakangi, ada yang pertama, zalikal kitabu, zalika sebelum al-kitabu setelah zalika, begitu ya. Dan kemudian ada i'rab, ada itu zalikal kitabu, i'rab, zalikanya adalah bina. Ada surat-surat, ada ayat-ayat. Sedangkan sifat yang qadim,
sifat Allah bicara. Allah Ta'ala bicara yang qadim itu semua bersih adalah tidak ada semuanya itu. Falaysa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun lianna dhi takunu lil kalamil mustamili ala hurufin wa aswatin. Jadi sifat Allah, sifat kalam Allah itu tidak ada ayatnya, tidak ada surat-surat, tidak ada i'rab. Karena semuanya ini ialah untuk kalam, untuk pembicaraan yang mengandung huruf-huruf dan suara-suara. Sedangkan wasifatul qadimatu muzaddun anil huruf wal aswati kama taqaddam. Sedangkan sifat qadim Allah, sifat bicara Allah yang qadim itu tidak ada itu, dibersihkan, disucikan dari huruf-huruf, suara-suara sebagaimana yang sudah diterangkan. Kita ke syarahnya yang wala sautin atabi lanu lazamu min al-hurufi min nafyi al-hurufi nafyi sauti lanu ammu minhu wal qaidatu annahu lazamu min nafyi al-akhsi nafyi al-ammi. Beliau sebutkan wala sautin. Kenapa? Karena tidak otomatis kalau tidak pakai huruf, otomatis tidak pakai suara, tidak mesti. Tidak mesti, kadang-kadang ada hurufnya karena ditulis tapi tidak disuarakan, tidak dibacakan. Kenapa? Karena huruf itu lebih umum daripada suara. Sedangkan kaidahnya ialah bahwa tidak otomatis ketika yang lebih khusus itu ditiadakan, kemudian yang lebih umum otomatis tiada juga ditiadakan, tidak mesti itu. Qaulu an taqaddumi wa ta'khuri jama'a bainahuma fi dzikri mubalaghatan fi tanzihi wa illa fa ilzamu min nafi ahdi ma nafyul akhari. Kata-kata beliau an taqaddum wa ta'khur itu kenapa disebutkan kedua-duanya taqaddum ta'khur? Itu tujuannya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah. Sebab apa? Sebab kalau tidak dikatakan berlebih-lebihan itu otomatis kalau tidak mendahului otomatis juga tidak ada pendahuluan, juga tidak ada pembelakangan, otomatis itu. Wal i'rabil bina'i ay wa ghairi dzalika min baqiyati sifatil alfadhi wal tanazzuhu an dzalika qad unima fil haqiqah min qawlihi laysat biharfin darurata anna al-i'rabal bina'i wa nahwahuma anna al-i'raba wal binaa wa nahwahuma la takunu illa lil hurufi. Kata-kata beliau wal i'rab wal bina'i, dan artinya bukan hanya dua saja dan yang lain, yaitu sifat-sifat lafaz yang lain seperti makhraj, ada makhraj, ada tarqiq, ada tafkhim, ada hamas, ada tahqiq. Kemudian maha sucinya Allah dari i'rab dan bina taqaddum itu sudah maklum pada hakikatnya dari kata-kata beliau laisat biharfin. Kenapa? Karena otomatis i'rab dan bina dan sejenisnya itu pasti hanya dimiliki oleh huruf-huruf saja. Yang bukan huruf tidak ada itu istilah i'rab, bina, mendahului, membelakangi. Bi khilafi kalamil hawaditsi raji'un naquli laisat biharfin. Kata-kata beliau bi khilafi kalamil hawadisi itu kembalinya pada kata-kata laisat biharfin dan seterusnya. Qauluhu laisal muradu al maqamu at tafri'u wa qad khalafa bidzalika al karramiyatu qabbahahumullah taala faqalu innal muntazima min al hurufi ma huduthihi qaimun bi dzatihi taala. Kata-kata beliau walaisal muradu. Walaisal muradu itu kondisinya mestinya ditafri, bukan walaisa tetapi falaisa. Begitu ya, sebab itu itu pengembangan dari penjelasan sebelumnya. Tentang hal ini bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamnya Allah yang qadim, bukan sifat Allah. Itu karamiyah, aliran karamiyah
beda pendapat. Karomiyah mudah-mudahan oleh Allah dijelekkan. Sebab apa? Sebab mereka itu adalah aliran sesat, mengatakan Quran, tulisan Quran itu adalah qadim. Bukannya. Innal muntazim la huruf, yang tersusun dari huruf-huruf di Al-Qur'an itu walaupun hadis itu ada pada zat Allah. Itu. Kalau karomiyah mengatakan bahwa susunan di Al-Quran itu benar hadis, memang ya diakui hadis, sebelumnya tidak ada. Itu tapi ada pada zat Allah, kata karomiyah. Ini ada lebih parah dari karomiyah, yaitu Wahabi mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah qadim. Bahkan yang kita ucapkan, kita baca qul huwallahu ahad, kita mengucapkan qul huwallahu itu qadim juga, kata Wahabi. Wahabi maksudnya mujassimah. Itu lebih parah daripada karomiyah. Al-munazzalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam istushkilah kaunuha munazzalatan ma'annaha min al-aradi wa qaimati wa hiya la tatasarru bihal inzalu walau bitabayati wajiba bi anna al-murada al-munzalu muballighuha wa huwa majazun muta'arafun. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu kok dikatakan diturunkan, padahal ayat-ayat Al-Quran itu a'rad, bukan zat, bukan benda yang tidak tetap. Padahal a'rad, sifat-sifat itu tidak bisa digambarkan turun, walaupun pakai ikut yang bukan a'rad, tidak bisa. Jadi misalnya apa? Berdiri itu kan a'rad. Berdiri itu sekarang sudah mati loh, nggak bisa. Berdiri itu sekarang sudah naik, nggak bisa. Oh begini jawabannya, ya bahwa yang dimaksud adalah yang diturunkan itu adalah malaikat yang menyampaikan. Annal mubil adalah malaikat Jibril yang menyampaikan, bukan ayat Al-Qur'annya. Itu penggunaan bahwa yang dimaksud Al-Quran adalah yang menyampaikan, itu adalah majaz yang sudah lumrah, sudah maklum.